Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, boleh terlebih dahulu memperkenalkan nama, asal, dan posisi daerah sekarang ini ada di mana? Baik, perkenalkan nama saya Amalia Dwi Pratiwi, asal saya dari Kota Pematang Siantar. Posisi sekarang saat ini saya berada di Kota Pematang Siantar. Baik, berarti saya bisa memanggil Anda dengan sebutan Amalia saja ya. Baik, Amalia, apa kabar pada hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, jadi di sini saya akan melakukan konseling individual untuk membantu minimalisir rasa takut yang Anda alami karena bencana alam banjir. Apakah Amalia bersedia untuk mengikuti kegiatan konseling individual pada hari ini? Iya, saya bersedia. Boleh sebelumnya Amalia menceritakan bagaimana masalah rasa takut yang Amalia hadapi sekarang dan bagaimana faktor-faktor penyebab yang membuat Amalia itu merasa takut gitu. Boleh dijelaskan? Jadi saya itu merasa takut karena kejadian bencana alam yang kemarin, yaitu banjir yang terjadi di daerah saya. Saya itu uh, pada waktu itu tuh berada di uh, dalam rumah sendirian. Pada saat itu orang tua saya sedang bekerja. Jadi pas adanya bencana tersebut datang, saya itu merasa panik karena saya tidak tahu harus bagaimana, dan ketika airnya sudah sampai sepinggang ya, uh, akhirnya ada tetangga saya yang datang memanggil saya dan membantu saya. Akhirnya saya bisa keluar dari rumah, dan pada saat itu orang tua saya itu masih berada di tempat kerjanya, jadi saya sendirian. Mungkin seperti itu. Baik, jadi menurut Amalia, apakah faktor dari penyebab ketakutan Amalia itu adalah karena di rumah sendiri dan ditinggalkan orang tua ketika banjir itu datang? Iya, benar sekali. Apakah ada faktor yang lain selain karena ditinggal orang tua itu? Mungkin faktor lainnya itu uh, apa ya, penyebab ketakutannya tidak ada sih, karena saya hanya merasa takut kalau sendirian aja gitu. Dan mungkin ada yang lain itu ketika berada di misalnya terdengar suara arus yang deras seperti itu. Mungkin kalau menurut saya, jadi di dalam diri Amalia itu faktor yang menyebabkan ketakutan yang berlebihan itu dikarenakan karena Amalia itu takut sendirian dan takut tidak ada yang menolong, hingga mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan begitu ya. Baik, jadi selanjutnya dari ketakutan itu sendiri, apa dampak yang terjadi pada diri Amalia karena ketakutan tersebut? Mungkin dampak yang saya miliki itu, saya menjadi orang yang penakut dan mungkin sedikit trauma ya karena kejadian tersebut. Dan saya itu kan kebetulan di dekat rumah saya ini ada sungai. Jadi kalau misalnya arusnya deras itu, saya merasa sangat takut gitu, dan ingat kembali akan kejadian yang bencana yang kemarin. Dan
kalau hujan datang, saya juga merasa jadi seperti apa ya, kayak uh, khawatir gitu, ketakutan gitu kalau misalnya akan datang banjir lagi gitu. Nah, baik. Terima kasih. Jadi, dampak yang ada pada diri Amalia itu, trauma, akan terjadinya banjir itu lagi. Nah, jadi, apakah ada upaya yang udah, Amalia lakukan untuk meminimalisir rasa takut yang Amalia rasakan itu? Rasa trauma, seperti itu? Kalau untuk sekarang sih upaya yang saya lakukan itu belum ada ya, karena saya tidak memiliki orang ataupun pendamping yang dapat mendukung saya untuk meminimalisir rasa trauma saya ataupun rasa ketakutan saya itu. Mungkin seperti itu. Ya baik. Jadi, kalau boleh, karena Amalia belum memiliki solusi untuk menyelesaikan, masalah ketakutan yang Amalia hadapi ini, apakah boleh saya memberikan solusi untuk Amalia? Iya, boleh. Dengan senang hati saya akan menerima solusinya. Iya baik. Jadi, solusi yang bisa saya tawarkan yaitu seperti, Amalia menjauh, pindah rumah, menjauh dari daerah yang memiliki potensi banjir itu yang sangat besar, seperti, rumah Amalia tadi kan dekat dengan sungai ya kan. Nah, kalaupun tidak pindah rumah, boleh merenovasi rumahnya untuk, menjadi lebih tinggi lagi dan tidak bisa terjangkau oleh air banjir. Nah, yang kedua, solusi yang dapat saya berikan itu adalah mengajak dan membantu warga sekitar, untuk tidak membuang sampah di sungai dan membersihkan sungai secara bersama-sama agar tidak berpotensi banjir pada lingkungan perumahan Amalia. Nah, selanjutnya, apabila sudah ada tanda-tanda bahwa akan terjadinya banjir, sebaiknya, Amalia itu, pergi mencari tempat yang lebih aman dan yang lebih tinggi dan tidak terjangkau oleh air banjir tersebut. Baik. Mungkin itu saja solusi dari saya. Maka solusi mana yang Amalia pilih dari yang sudah saya sebutkan tadi untuk meminimalisir rasa takut dan rasa trauma Amalia yang berlebihan pada bencana banjir tersebut? Baik, mungkin solusi yang dapat saya ambil dari beberapa solusi yang sudah diberikan tadi, mungkin salah satunya itu yaitu mengajak warga sekitar untuk bergotong royong membersihkan lingkungan daerah tempat tinggal, yaitu seperti mungkin adanya sampah-sampah di sekitaran sungai ataupun menghimbau kepada warga untuk tidak membuang sampah sembarangan ke sungai. Dan mungkin ada kemungkinan nanti bisa merenovasi rumah untuk membuat tingkat yang tinggi agar tidak dapat dijangkau oleh air dari banjir tersebut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Amalia yang sudah memilih alternatif, atau solusi dari penyelesaian, masalah ketakutan yang berlebihan pada bencana banjir ini. Nah jadi, kita akan melakukan pertemuan seperti ini lagi, untuk lebih melihat apakah rasa takut Amalia itu sudah berkurang karena solusi yang tadi. Nah, jadi pertemuan itu boleh kita lakukan kapan lagi ya, Amalia? Mungkin Sabtu depan bisa kita lakukan. Baik, jadi Sabtu depan kita akan, melakukan pertemuan seperti ini lagi untuk melihat perkembangan Amalia. Nah jadi, semua cerita Amalia dan faktor-faktor penyebab serta, apa yang sudah Amalia pilih untuk menyelesaikan masalah itu hari ini tuh sangat bagus sekali dan sangat memahami apa yang saya tanyakan. Baik, di sini apa yang Amalia pikirkan tentang pertemuan kita pada hari ini?
Saya berpikir pertemuan hari ini itu akan sangat membantu untuk meminimalisir atas permasalahan yang saya miliki. Mungkin itu saja. Baik, jadi selanjutnya apa yang Amalia rasakan pada pertemuan kita pada hari ini tentang membahas meminimalisir ketakutan pada bencana banjir? Saya merasa senang karena dari pertemuan ini saya mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang saya miliki, dan itu sangat membantu. Baik, jadi selanjutnya bagaimana sikap Amalia tentang kita melakukan pertemuan pada hari ini? Sikap yang saya ambil adalah mungkin saya akan menerapkan dari solusi-solusi yang telah diberikan untuk meminimalisir permasalahan yang saya miliki. Baik, jadi selanjutnya tindakan apa yang akan Amalia lakukan setelah kita melakukan konseling individual tentang ketakutan yang berlebihan pada bencana banjir ini? Tindakan yang akan saya lakukan adalah mungkin saya nanti akan berpikir bagaimana caranya untuk menghimbau ataupun mengajak para warga di lingkungan saya untuk bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar dan mencari solusi bagaimana dibuatnya untuk menghambat bencana pas di waktu banjir itu. Ya, baik, yang terakhir, tanggung jawab apa yang Amalia lakukan pada pertemuan hari ini untuk meminimalisir ketakutan yang Amalia hadapi? Tanggung jawab yang saya ambil adalah mungkin saya akan mencoba untuk mengurangi rasa trauma saya dengan solusi yang telah diberikan mulai saat ini. Baik, terima kasih banyak atas waktu Amalia pada hari ini. Semoga apa yang saya berikan tentang solusi tadi itu bisa Amalia lakukan dan Amalia laksanakan untuk meminimalisir rasa ketakutan pada bencana banjir hari ini. Baiklah, jadi sebelum kita tutup pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Karena kita sesama Islam, kita akan membaca doa menurut Islam. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami telah menyelesaikan pertemuan kami tentang meminimalisir rasa ketakutan pada bencana banjir. Kami sudah menyadari bahwa faktor dan dampak itu memang sangat berdampak pada diri kami sendiri. Ya Allah, maka bantulah kami untuk menghilangkan rasa trauma pada diri kami atas bencana yang kami alami. Ya Allah, setelah melakukan kegiatan ini, jadikanlah kami sebagai anak yang berbakti kepadamu dan berbakti kepada kedua orang tua kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup pertemuan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.